Wakil Ketua KPK mengumumkan 51 orang pegawai KPK dinyatakan dipecat setelah melakukan pembahasan bersama Badan Kepegawaian Negara dan Kemenpan RB. Saya sih hanya tahunya saya diberhentikan karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau tidak memenuhi syarat begitu. Kalau sekarang banyak kejadian, banyak hal-hal yang sifatnya mengganggu, ya harusnya KPK berintrospeksi diri sehingga pemberantasan korupsi jadi tidak terhambat atau terganggu. Tuntutan kami itu kembali ke KPK begitu. Kecuali mungkin nanti adanya pergantian pimpinan, mungkin saya akan pertimbangkan, Mas. Nama saya Juliandi Tigor Simanjutak. Saya pernah bergabung di KPK sejak 2008 sampai 2001. Posisi saya itu adalah fungsional Biro Hukum. Biro Hukum terdiri dari dua bagian. Bagian satu litigasi dan yang kedua adalah perancangan produk hukum gitu. Jadi dua-duanya itu saya lakukan. Jadi saya kalau litigasi itu saya melakukan menjadi kuasa di dalam persidangan begitu, yang tentunya yang terkait dengan posisi KPK di dalam persidangan. Yang kedua, ketika perancangan ya saya bisa biasanya melakukan penugasan untuk menyusun regulasi, baik itu yang internal peraturan KPK maupun regulasi yang sifatnya eksternal atau di luar peraturan KPK. Itu ada peraturan pemerintah, peraturan undang-undang itu yang kaitannya dengan KPK atau pemberantasan tindak pidana korupsi. Kalau lihat dari surat keputusan pemberhentian dengan hormat, ya tentunya kaitannya dengan tidak memenuhi syarat saya tes wawasan kebangsaan. Jadi saya sih hanya tahunya saya diberhentikan karena itu. Saya sepenuhnya belajar dari media sosial ya, dari YouTube. Saya buka-buka website yang dia memberikan racikan-racikan nasi goreng gitu, banyak kan artikel lah gitu yang kaitannya dengan nasi goreng. Saat ini kami berjualan nasi goreng, bukanya jam 6 sampai jam 10 malam dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ada bedanya ya, kalau dulu di KPK kan saya lebih capek pikiran ya, lebih ke arah situ karena kan tugasnya di kantor depan komputer menganalisa sesuatu. Tapi kalau sekarang kan lebih mengandalkan fisik gitu ya, karena pekerjaannya harus mengandalkan kekuatan, apalagi kalau kita bicara menggoreng. Jadi gini, tawaran dari kepolisian itu memang sampai saat ini belum kami putuskan, karena kan memang kami masih memerlukan informasi lanjutan begitu. Jadi kami di 57 itu masih menunggu kira-kira apa sih bentuk nantinya kami penempatannya di mana begitu. Ya intinya banyak hal yang saat ini masih perlu detail yang kami masih menunggu. Jadi sampai saat itu kami diberikan informasinya, baru kami bisa memutuskan apakah kami menerima atau tidak. Yang pasti saya tetap berharap lah KPK menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi begitu ya. Jadi saya berharap KPK akan menjadi lebih lagi sebagai lembaga yang memang khusus didirikan untuk percepatan pemberantasan korupsi. Jadi ya saya berharap jangan ada perubahan di tubuh KPK terkait hal itu gitu. Ya kalau bisa meningkatkan itu lebih baik lagi gitu. Kalau sekarang banyak kejadian, banyak hal-hal yang sifatnya mengganggu, ya harusnya KPK berintrospeksi diri sehingga pemberantasan korupsi jadi tidak terhambat atau terganggu.